ibu nanti itu harus sudah siap. Ketika sudah menjadi ibu itu harus mendidik anak-anaknya. Nah, ketika sudah balik nanti anaknya sudah tahu ilmunya. Oh, haid itu seperti ini, batal, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Itu nanti anak sudah tahu karena sudah diajari sedini mungkin. Min bulughil untha tis'a sinina. Jadi waktunya wanita haid yaitu dari umur 9 tahun. Terus pertanyaan, kalau belum ada 9 tahun kok sudah melakukan darah haid bagaimana? Yaitu mungkin konsultasi dengan dokter dulu. Darahnya itu darah apa gitu. Tuh ini saya cuma jaga nida ya ketika ada orang bertanya seperti itu. Tapi kalau sudah 9 tahun itu sudah normal haid. Tuh. Ya, mengapa di sini kok 9 tahun? Karena usia 9 tahun itu usia anak untuk dia walaupun belum terekspresi secara 100%, tapi naluri jiwanya itu nanti supaya siap untuk menghadapi untuk menghadapi lawan jenis gitu. Walaupun kadang kan watak seseorang kan beda-beda. Dari umur itu supaya dia sudah siap. Makanya saya katakan di depan tadi bahwa wanita yang haid itu biasanya sudah dewasa, ada rasa malu, ya pokoknya timbul pikirannya itu dewasa banget, gitu ya. Wa aqaluhu utawi sithik-sithike haid, paling sithik-sithike, ya. Paling sithik-sithike haid yaitu yaumun walailatun. Sedina lan sewengi, sehari semalam. Bagaimana seumpama contoh ini, contoh. Saya keluar darah haid jam 11 siang. Jam 11 siang. Itu kan hampir memasuki waktu zuhur. Terus dilihat sampai jam 2 atau jam 1, pokoknya mau sholat zuhur lah. Kok darah nggak tambah-tambah, segitu-gitu terus ya. Itu bagaimana hukumnya? Ketika darah sudah keluar, dilihat dari mulainya dia keluar, itu ditunggu sampai sehari semalam. Tadi kan saya mencontohkan jam 11 siang sampai jam 11 siang besok. Lah kalau nggak tambah itu silahkan bersuci lagi ya, itu sehari, paling sedikitnya sehari semalam. Lah untuk yang itu dari duhur, ngasar, maghrib, isya, subuh itu gimana? Nah itu ada qaul yang mengatakan diijoli sholatnya, karena itu mungkin darah lewat atau darah apa. Karena apa? Itu nggak ada sehari semalam. Ini seumpama saja ya. Paling sedikitnya darah haid yaitu sehari semalam. Wa aktsaruhu utawi akeh-akeh haid iku khamsata asyara, 15 yauman dinari. Nah paling lamanya, paling akeh-akeh wanita haid yaitu 15 hari 15 malam. Nah tadi saya sudah katakan di depan tadi. Lah selebihnya itu gimana? Nah, namanya darah istihadah. Darah penyakit. Artinya darah penyakit itu gimana? Darahnya itu tidak normal. Darahnya itu tidak normal. Terkadang-kadang balas ya,
Ya gitu ya. Ya, paling banyaknya darah haid yaitu 15 hari 15 malam. Wa ghalibuhu utai kaprai haid, kaprah ki umume. Wa ghalibu utawi kaprai haid iku sitatun 6 au sab'atu ayamin utawa pitu pira-pira dina. Isa diganti HP-ne. Aku daripada mau ya aplikasi sik ngono ya. Gak salah. Gak masa rek ganggu. Iya. Sab'atu ayamin pitu pira-pira dina bilayaliha ing dalem sertane bengine sab'ah ayam. Lah umumnya wanita haid itu 6 atau 7 hari 7 malam. Itu biasa. Ya kok ada yang 9, 10, 11 ya itu masih termasuk normal. Wa aqallu muddatit tuhri utawi sithik-sithike mangsa suci iku 15 lemolas apane yauman dinane. Nah, paling sedikit-sedikitnya suci wanita yaitu 15 hari 15 malam. Jadi kalau dihitung secara matematika yaitu 15 kali 5 kan sholat sehari semalam kan 5 kali 5 kali 15 maka 75 sholatan tuh, 75 sholatan. Nah, setelah itu kok langsung darah keluar ya makanya wong wedok kon apa jenengane tidak lepas dari kalender ya. Jadi bulan Januari saya haid tanggal sekian, Februari sekian, jadi bisa dihitung. Ya, gitu. Pokoknya paling sedikitnya yaitu 75 sholatan. 75 sholatan. Lah nek upamane kok 70 sholatan baru 70 sholatan gimana? Berarti istihadah 1 hari. Nah istihadah 1 hari berarti ya tetap sholat, tetap puasa, besok baru namanya haid gitu. Tuh. Dan di sini siapa yang mau bertanya ya silakan. Saya klarifikasi dulu. Siapa ya yang mau bertanya? Silakan Mbak Nurul, ketuanya, nanti biar anak buahnya mengikuti. Atau mungkin ada kekurangan keterangan apa gitu, nanti bisa dikaji kembali. Untuk sementara yang haid keterangannya seperti itu dulu. Silahkan yang mau bertanya silahkan. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Aini dulu. Ya. Sudah disampaikan oleh Bu Eni Rasana. Harapannya kita mau paham gitu. Ini jadi pertanyaan. Monggo yang mau bertanya terkait haid bisa di sini. Kalau mau bisa sampaikan di obrolan chat di dalam Zoom. Oh, berarti kalau ada pertanyaan di chat Zoom saja. Kalau malu nak ini sama mama ya, semuanya admin ya Mbak ini sama mama ya kan biar masih ini kan masih waktu live
seumpama langsung bertanya nggak masalah, nggak masalah. Nah, ini sudah 8.30, sudah 30 menit. Ini Mereka wifi. mereka loh. Sing anu Mbak ini. Sing anu Mbak ini. Belum. Gimana Mbak Aini? Monggo yang mau bertanya. Ini waktunya ada limiting ya. Mungkin nanti kalau waktunya habis bisa masuk kembali. Oh kan maksudnya ini kan Zoom ini harus 1 jam ya. Ampun lebih dari 1 jam ini langsung keluar ke Mbak. Mau keluar ke Mbak nih. Ini ada pertanyaan. Ya. Bu Ya. ada berapa macam-macam darah? Ya. Ya, di sini mau saya jawab ya. Ada berapa macam-macam darah? Yaitu ada 3, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Gitu. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Kalau darah haid itu yang setiap bulannya itu yang sudah terbiasa kita lakukan ya, rutin setiap bulannya itu darah haid. Darah nifas itu keluar, nomor 2 darah nifas itu keluar ketika setelah melahirkan. Kalau ada istilah wiladah itu apa? Itu darah ya keluarnya itu berbarengan bersamaan dengan si jabang bayi itu. Ya ketika jabang bayi keluar itu kan bersamaan dengan darah, ya namanya darah itu darah wiladah. Makanya di sini yang disebutkan darah nifas. Nomor 3 yaitu darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit. Artinya apa penyakit? Itu keluarnya tidak normal, tidak pada waktunya, tapi dia keluar. Nah itu biasanya terkait dengan apa ya, kesehatan si perempuannya itu. Biasanya dia ciri-ciri ya, kalau istihadah itu biasanya dia banyak pikiran, stres dan sebagainya, itu darah bisa keluar. Ya kalau apa berlangsung kok beberapa bulan terus saya kok istihadah terus, itu kalau apa cenanya terus menerus bisa berbahaya, mungkin bisa mengakibatkan mandul dan sebagainya. Ya kalau konsultasi dengan diperiksa saja kalau terus menerus istihadah. Terbiasanya ketika istihadah itu gimana ya, lesu, orangnya itu lesu, pokoknya hawanya gak penak gitu. Kalau istihadah itu seperti itu. Dah jawaban dari saya. Silakan untuk yang lainnya. Kalian niki nganu warna. Ya. Kalau warnanya ada berapa? Ya warna darah. Mungkin ada yang coklat maupun. Iya. Bentene napa? Iya. Macam-macam darah haid yaitu pertama merah tajam, merah pokoknya merah. Nomor 2 merah kehitam-hitaman, merah tapi kayak enek kehitam-hitaman yang ada mbak. Nomor 3 itu coklat. Nomor 4 kuning. Nomor 5 keruh. Jadi keruh, butek itu masih termasuk haid. Makanya ketika kebiasaan kalau mau suci itu biasanya, maaf ya, ini ada rekan wong lanang ora iki.
nggak apa-apa ya, ini membahas masalah anu kayak Mbak ini. Nggih, mboten Nggak apa-apa ya. Napa, Bu? Maksudnya enak Tahu tuh, Bu. enggak, maksudnya enek sing peserta lanang ora? Nggih, enten mboten napa-napa. Iya. Jo derek maneh Iya. besok dados jaman, Bu. Iya, jadi kalau keruh ya itu masih termasuk darah. Masih termasuk darah. Jadi biasanya ya kalau haid itu darah segar itu merah itu. Terus pas yang merah kehitam-hitaman itu gimana? Yang merah kehitam-hitaman itu biasanya yang paling deres. Sing darah sing keluar ketika paling deres itu merah kehitam-hitaman. Terus kalau kuning itu biasanya ketika mau mampet. Nah, kalau keruh itu hampir mendekati suci. Makanya ketika mau suci itu dilihat pakai kapas. Karena kapas itu kan benda yang paling putih halus. Ya, yang putih halus itu. Lah ketika mau mengetahui itu suci atau enggak itu seputih kapas.